Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang Bu Ila sayangi. Apa kabar semuanya? Semoga anak-anak sekeluarga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, anak-anak, pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin, tematik tema 9, subtema 3, pembelajaran 2. Baik anak-anak, jadi pagi ini kita akan belajar tentang seni rupa daerah. Apa itu seni rupa daerah? Pasti anak-anak sudah familiar dengan kata seni rupa daerah. Lalu, apakah pengertian dari seni rupa daerah? Nah, seni rupa daerah merupakan salah satu cabang dari seni rupa. Seni rupa daerah memiliki suatu ciri khas dari latar belakang sejarah suatu daerah. Nah, ini maksudnya anak-anak. Misalnya di Yogyakarta ada seni rupa daerah seperti batik. Nah, batik ini tentu mempunyai suatu ciri khas dari latar belakang sejarah di Yogyakarta. Oke anak-anak, seni rupa daerah memiliki ciri-ciri tertentu. Apakah ciri-ciri dari seni rupa daerah? Nah, ciri-ciri karya seni rupa daerah yang pertama adalah bersifat kedaerahan. Jadi, ini sangat tergantung dengan latar belakang daerah. Kalau seni rupa dari Yogyakarta, pasti ada sifat-sifat mendasar yang berasal dari Yogyakarta. Atau misalnya dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Bali, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang sejarah suatu wilayah. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut ya untuk yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3, corak dan motifnya dipengaruhi oleh kondisi fisik atau geografis suatu daerah dan corak seni tradisional masyarakat daerah itu. Nah, ini dia bahasan untuk yang nomor 2. Jadi, yang dimaksud dengan dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang sejarah suatu wilayah, yang pertama adalah mengandung simbol-simbol dan makna tertentu. Kemudian yang kedua, sering digunakan dalam upacara adat, keagamaan, atau kebutuhan sehari-hari. Misalnya saja kalau di Yogyakarta ada batik ya anak-anak, pasti kalau dalam upacara kedaerahan kita menggunakan busana adat ini, yaitu batik atau mungkin kebaya. Kemudian untuk yang simbol-simbol yang nomor 1, ini maksudnya adalah simbol-simbol yang khas dari daerah tersebut. Misalnya kalau di Yogyakarta ada keris, atau misalnya di daerah-daerah lain ada senjata-senjata daerah. Nah, hal-hal tersebut bisa disisipkan dalam seni rupa daerah. Kemudian yang ketiga dibuat dari bahan alam yang berasal dari lingkungan di daerah itu. Nah, yang nomor 3 ini pasti sudah jelas ya anak-anak, karena akan sangat kesulitan sekali kalau misalnya seni rupa dari daerah Yogyakarta harus mendatangkan bahan-bahan dari luar daerah Yogyakarta. Nah, pasti masyarakat terdahulu sudah memanfaatkan bahan-bahan alam di sekitar untuk membuat seni rupa dari daerah tersebut. Kemudian, karya seni rupa daerah memiliki 2 fungsi anak-anak. Fungsi yang pertama yaitu fungsi individual. Fungsi individual yaitu sebagai media untuk mengekspresikan jiwa, emosi, dan mencerminkan segala sesuatu, baik suka, duka, dan amarah. Nah, contohnya saja dalam melukis. Nah, ketika seseorang melukis anak-anak, orang tersebut biasanya akan mengekspresikan apa yang dia rasakan, entah itu emosi, baik suka, duka, ataupun amarahnya. Yang kedua adalah fungsi sosial. Fungsi sosial yaitu sebagai media pendidikan, media hiburan, media komunikasi, dan media keagamaan. Nah, di sini anak-anak pasti sudah memahami ya dari kata-katanya. Sebagai media pendidikan tentunya untuk anak-anak belajar, tentu misalnya
ada teknik membatik, teknik melukis dengan teknik basah atau kering, dan sebagainya. Begitu ya. Lalu berdasarkan wujud fisiknya, seni rupa juga dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah seni rupa dua dimensi. Nah, karya seni rupa dua dimensi adalah karya seni rupa yang mempunyai ukuran panjang, lebar, serta hanya bisa dilihat dari satu arah saja anak-anak. Jadi tidak bisa dilihat dari belakang, atau misalnya dilihat dari samping, dia akan tidak terlihat sempurna keindahannya. Nah, contohnya adalah wayang kulit dan tekstil. Nah, tekstil ini maksudnya adalah batik, tenun, songket, dan lain sebagainya. Tekstil di sini yang dimaksud adalah tekstil yang belum digunakan sebagai wujud pakaian, jadi hanya berupa lembaran. Nah, biasanya tekstil ini akan terlihat indah jika dilihat dari depan saja. Begitu ya anak-anak. Kemudian yang kedua adalah seni rupa tiga dimensi. Nah, karya seni rupa tiga dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki volume atau ruang. Nah, jadi karya ini biasanya bisa dilihat dari samping, belakang, atas, maupun bawah. Contohnya adalah ukiran. Nah, kemudian ada juga keramik, gerabah, patung, dan lain sebagainya ya. Kemudian seni rupa terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu seni rupa murni. Nah, seni rupa murni adalah karya seni rupa yang mengutamakan segi keindahan tanpa memperhatikan fungsi. Nah, contohnya adalah lukisan dan patung yang fungsinya hanya untuk hiasan dan biasanya dipajang di tempat-tempat tertentu. Kemudian yang kedua adalah seni rupa terapan. Nah, seni rupa terapan ini adalah karya seni rupa yang mengutamakan fungsi, namun tetap memperhatikan segi keindahan. Nah, contohnya adalah batik, ada ukiran, gerabah, ada keramik, dan lain sebagainya. Nah, kenapa ini disebut sebagai mengutamakan fungsi, namun tetap memperhatikan segi keindahan? Karena biasanya batik digunakan sebagai bahan pakaian. Nah, ada juga tekstil yang lain, misalnya adalah tenun, songket, dan lain sebagainya. Itu pasti digunakan sebagai pakaian. Kemudian ukiran. Nah, ukiran ini biasanya seringkali anak-anak temukan dalam furnitur, misalnya ada kursi, ada almari, dan lain sebagainya. Gerabah pun biasanya digunakan sebagai alat-alat rumah tangga, seperti itu ya. Kemudian, nah coba anak-anak perhatikan gambar ini. Gambar ini adalah beberapa contoh perabot rumah tangga. Nah, perabot rumah tangga termasuk seni rupa murni atau terapan anak-anak. Iya, jadi perabot rumah tangga yang biasanya digunakan untuk keperluan rumah tangga termasuk dalam seni rupa terapan karena mengutamakan fungsinya. Oke anak-anak, berbicara tentang seni rupa terapan, hasil karya seni rupa setiap daerah tentu tidak sama. Setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing. Benda-benda seni rupa terapan yang dihasilkan dari berbagai daerah tentu juga bermacam-macam. Nah, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kerajinan batik. Sejarah batik di Nusantara berkaitan dengan perkembangan Kerajaan Majapahit dan kerajaan sesudahnya. Kain batik dibuat dengan cara melukis dengan menggunakan canting dan kuas di atas kain dengan bahan lilin yang sudah dipanaskan. Hasil dari proses membatik tersebut dinamakan dengan batik tulis. Nah, anak-anak kemarin di pelajaran
batik sudah mempelajari beberapa teknik membatik, yaitu ada batik cap, ada batik tulis, dan ada kombinasi dari keduanya, yaitu teknik campuran. Nah, batik ini juga tentunya bermacam-macam dari setiap daerah anak-anak, karena tadi setiap wilayah memiliki ciri khas dan latar belakang budaya serta sejarahnya masing-masing. Yang pertama, batik dari daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Nah, Yogyakarta ini tempat tinggal kita ya anak-anak. Oke, Jawa Tengah merupakan daerah penghasil batik terbesar di Nusantara. Batik Jawa Tengah memiliki corak yang khas dan syarat dengan filosofi. Daerah penghasil batik di Jawa Tengah yang paling menonjol adalah Pekalongan, Solo, dan Semarang. Ya, seperti anak-anak tahu, Pekalongan disebut sebagai kota batik. Oke, kemudian pusat penghasil kain batik terkenal lainnya adalah Yogyakarta atau daerah kita ya anak-anak. Yang kedua yaitu dari daerah Jawa Timur. Daerah penghasil batik dari Jawa Timur ialah Madura, Tulung Agung, Pacitan, Ponorogo, Mojokerto, Tuban, dan lain sebagainya. Batik Madura mengandalkan corak bunga yang unik dengan pola daun-daunan. Nah, di daerah ini terdapat beberapa motif batik tertua, yaitu ramok, rumput laut, okel, dan panji lintrik. Warna yang digunakan kebanyakan diambil dari bahan alam dengan warna yang mencolok ya, seperti contohnya gambar di samping anak-anak. Warnanya cerah ya dan menarik, berbeda dengan motif yang ada di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Biasanya kebanyakan dengan latar hitam coklat seperti batik Sogan, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga dari Jawa Barat. Daerah penghasil batik di Jawa Barat antara lain adalah Cirebon dan Tasikmalaya, anak-anak. Batik Cirebon memiliki kekhasan sendiri, yaitu motif megamendung yang kaya akan warna seperti coklat, ungu, biru, hijau, merah, dan hitam. Ya, contohnya seperti gambar di samping ya, yang bagian atas itu namanya motif megamendung. Kemudian batik Tasikmalaya yang sangat terkenal adalah batik Sarian yang menggunakan kumpulan beberapa motif gabungan dari motif kumeli, rereng, burung, kupu-kupu, dan bunga. Nah, ini bukan motif Sarian ya anak-anak, tapi motif ini berasal dari Tasikmalaya. Kemudian yang keempat dari Bali, anak-anak. Daerah penghasil batik di Bali antara lain adalah Gianyar dan Denpasar. Nah, corak batik Bali banyak kesamaan gaya dengan batik di Jawa. Namun, batik Bali menggunakan warna-warna yang lebih cerah. Nah, misalnya anak-anak kalau menemukan kain-kain motif santung yang berasal dari Bali, biasanya lebih cerah dan berwarna-warni ya anak-anak. Gambar di samping merupakan salah satu contoh batik yang berasal dari Bali ya, warnanya juga lebih cerah. Kemudian yang kelima dari Sumatera. Daerah penghasil batik Sumatera antara lain adalah Padang, yang termasuk bagian Sumatera Barat, dan Jambi. Padang terkenal dengan batik tanah liek. Bahan pewarna batik Sumatera umumnya berasal dari bahan-bahan alami, termasuk akar-akaran yang dicampur tanah liat sehingga memiliki ciri khas tersendiri. Nah, gambar di samping merupakan contoh motif batik yang berasal dari Sumatera ya anak-anak. Nah, ini motifnya sangat khas, apalagi yang motif di bawahnya ini anak-anak.
Berbeda sekali dengan motif batik yang ada di Jawa ya tentunya. Oke, selanjutnya yang terakhir tentang kerajinan batik adalah batik yang berasal dari Kalimantan. Nah, salah satu penghasil batik terkenal di Kalimantan adalah Banjarmasin, termasuk daerah Kalimantan Timur. Nah, kain batik yang digunakan adalah berjenis santung, katun, sutra, yuyur, dan satin. Batik Banjarmasin memiliki motif yang mengambil objek alam, antara lain berbentuk irisan daun pudak, daun bayam, dan jamur kecil. Ya, seperti ini ya contoh motif-motifnya. Oke, yang selanjutnya anak-anak adalah kerajinan ukir. Nah, kerajinan ukir di Nusantara antara lain berupa seni ukir dari kayu dan seni ukir logam. Daerah-daerah penghasil kerajinan ukir kayu di Nusantara di antaranya adalah Jepara, Cirebon, Bali, Kalimantan, Papua, Madura, dan Sumatera ya, yang sangat terkenal sekali yang di Jepara ini ya anak-anak. Banyak sekali kerajinan kayu atau perabot furnitur yang berasal dari Jepara dan umumnya menggunakan seni rupa ukiran atau ukir-ukiran yang indah seperti itu ya. Kemudian kerajinan ukir logam terbuat dari perak, tembaga, emas, dan kuningan. Proses pembuatan kerajinan logam banyak menggunakan teknik cetak atau cor, tempa, toreh, dan penyepuhan. Daerah penghasil kerajinan logam Nusantara antara lain Jawa Tengah dan Yogyakarta. Ya, Yogyakarta ini yang terkenal sekali di kota gede ya anak-anak. Seperti anak-anak ketahui, di kota gede itu juga banyak sekali kerajinan peraknya. Makanya di sana juga banyak juga kerajinan ukir seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh kerajinan ukir yang berasal dari kayu. Kemudian yang di sini adalah yang ini dari Jepara ya anak-anak. Kemudian yang bawahnya ini kerajinan ukir dari logam yang berasal dari kota gede Yogyakarta. Kemudian yang selanjutnya adalah kerajinan anyaman anak-anak. Anyaman banyak kita jumpai, baik berupa benda pakai maupun benda hias. Anyaman dibuat dari bahan alami dan bahan sintetis. Bahan-bahan alami yang digunakan antara lain bambu, rotan, daun mendong, dan janur. Nah, bambu ini biasanya kalau di Yogyakarta sering kita sebut dengan gedek ya anak-anak. Kemudian ada juga rotan, daun mendong. Nah, ini kalau anak-anak tahu, dulu sering sekali ada tikar yang berasal dari anyaman. Itu biasanya daunnya kecil-kecil, itu biasanya dianyam oleh simbah-simbah zaman dahulu. Nah, itu namanya daun mendong ya. Dan janur. Kalau janur biasanya ini dibuat sebagai ketupat itu ya. Bahan-bahan sintetis yang digunakan antara lain plastik, pita, dan kertas. Ya, kalau plastik biasanya anak-anak temukan dalam tas belanja ibu-ibu itu ya. Itu biasanya dari plastik. Nah, dengan teknik menganyam juga. Kemudian daerah penghasil kerajinan anyaman antara lain ada Bali, Kudus, Kedu, Tasikmalaya, dan Tangerang. Nah, ini contoh anyaman ya yang sangat estetik sekali. Kemudian ini ada contoh anyaman yang berasal dari bambu. Ya, ini ada yang dari plastik dan ada juga yang dari rotan. Seperti itu ya. Selanjutnya adalah kerajinan topeng anak-anak.
topeng merupakan hasil karya seni kerajinan yang bisa digunakan untuk keperluan perlengkapan tari dan hiasan. Kerajinan topeng umumnya dibuat dari bahan kayu. Nah, daerah penghasil kerajinan topeng di Nusantara antara lain adalah Yogyakarta, Cirebon, Bali, Surakarta, dan Bandung. Setiap daerah memiliki ciri khas topeng yang berbeda. Nah, seperti ini ya contohnya topeng. Nanti anak-anak bisa mencari di internet terkait ciri khas karya topeng dari masing-masing daerah. Seperti itu ya. Kemudian ada kerajinan tenun anak-anak. Nah, kerajinan tenun banyak terdapat di Kalimantan, Minangkabau, Sumatera Utara, NTT, NTB, Lampung, Flores, Sulawesi, dan Palembang. Berbagai motif tenun dari Palembang antara lain adalah mawar Jepang, cantik manis, bintang berantai, nago besaung, dan bunga cino. Ada dua jenis tenun, yaitu tenun ikat dan tenun songket. Perbedaannya adalah pada tenun songket terdapat tambahan benang emas yang diletakkan dengan teknik tusuk dan cukit. Ya, jadi kalau tenun ikat tidak ada tambahan benang emasnya ya anak-anak. Yang ada tambahan benang emas yaitu adalah tenun songket. Kemudian ada kerajinan wayang anak-anak. Wayang merupakan budaya asli Nusantara yang ceritanya berasal dari budaya Hindu India. Wayang dibuat untuk seni pertunjukan sekaligus sebagai hiasan. Jenis wayang terdiri atas wayang kulit yang terbuat dari kulit kerbau dan wayang golek yang terbuat dari kayu. Daerah penghasil kerajinan wayang diantaranya adalah Bali, Yogyakarta, dan Surakarta. Ya, ini salah satu contoh kerajinan wayang yang berasal dari Surakarta, anak-anak. Nanti anak-anak bisa mencari juga ya ciri khas kerajinan wayang yang berasal dari Bali, dari Yogyakarta, seperti apa perbedaannya. Seperti itu ya. Kemudian ada kerajinan keramik ya. Ini yang terakhir. Kerajinan keramik merupakan hasil karya seni kerajinan yang berbahan dasar dari tanah. Hasil kerajinan keramik sangat beragam, seperti vas bunga, guci, mangkok, cangkir, dan lain-lain. Daerah penghasil kerajinan keramik yang terkenal di Nusantara diantaranya dari Kasongan, Yogyakarta ya, daerah kita ya anak-anak. Ternyata banyak sekali kerajinan seni rupa daerah yang berasal dari Yogyakarta. Kemudian ada juga dari Sompok dan dari Mayong Jepara ya. Nah, ini adalah contoh kerajinan seni rupa. Di bagian sini adalah kerajinan keramik dari daerah Mayong Jepara. Kemudian bagian atas ini adalah kerajinan keramik dari daerah Sompok. Kemudian yang bawah ini dari daerah kita anak-anak, kerajinan keramik dari Kasongan. Nah, seperti itu ya materi seni rupa daerah pada pagi hari ini. Nah, untuk lebih jelasnya, kalau anak-anak ingin mengetahui ciri khas yang lebih detail dari setiap daerah, karya seni rupa dari setiap daerah, nah anak-anak bisa searching di media internet atau bisa searching di Google, seperti itu ya. Nah, demikian materi seni rupa daerah tematik tema 9, subtema 3, pembelajaran 2 pada pagi hari ini. Mohon maaf jika banyak salah. Selamat belajar anak-anak, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.